take you there. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga di tengah-tengah pandemi ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah SWT. Amin. Nah, sebelumnya perkenalkan, namaku Rodatul Fuaida. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bisnis internasional. Nah, sebelumnya aku sudah mengelis pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman mengenai bisnis internasional. Jadi tunggu apa lagi? Yuk kita bahas pertanyaannya. Jadi, bisnis internasional adalah bisnis yang melampaui batas-batas nasional atau melampaui batas suatu negara yang melibatkan negara-negara lain. Nah, bisnis internasional ini meliputi transaksi-transaksi antara pihak-pihak lebih dari satu negara. Transaksi ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan dapat melibatkan masing-masing perusahaan, kelompok perusahaan, dan atau lembaga-lembaga pemerintah. Nah, contohnya, kita membeli barang-barang atau bahan-bahan di suatu negara. Kemudian barang-barang tersebut dikirimkan ke negara kita. Kemudian di sini kita produksi menjadi barang jadi. Nah, ataupun misalnya pengiriman barang untuk dijual di negara lain. Nah, itu termasuk bisnis internasional. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu apa perbedaan bisnis domestik dan bisnis internasional. Nah, kalau tadi aku sudah jelasin tentang apa itu arti bisnis nasional, maka saat ini aku akan menjelaskan apa itu bisnis domestik. Nah, bisnis domestik merupakan kegiatan bisnis yang aktivitasnya hanya dalam lingkup negeri aja. Banyak bisnis domestik atau lokal yang tetap mempertahankan aktivitas bisnisnya hanya di dalam lingkup satu negeri saja karena menghindari tantangan untuk masuk ke pasar internasional serta berbagai resikonya seperti adanya batas perdagangan dan tarif bea cukai, perbedaan perundang-undangan, perbedaan bahasa, perbedaan budaya, serta beberapa faktor yang lain. Nah, dilihat dari daya beli masyarakat, perbedaannya ada perbedaan yang cukup signifikan. Nah, pasar domestik hanya mengandalkan daya beli dari masyarakat lokal saja. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara berkembang, jadi untuk daya belinya masih belum sepesat negara maju. Nah, walaupun masih ada beberapa perusahaan yang pasarnya merupakan negara berkembang, tetapi jika dibandingkan dengan kurs mata uang di Indonesia, memang negara-negara tersebut memiliki kurs yang lebih tinggi sehingga dapat menciptakan daya beli yang tinggi dibandingkan dengan masyarakat lokal seperti negara Malaysia, Thailand, Brunei, Darussalam, serta negara-negara yang lain. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang apa saja contoh dari bisnis internasional. Nah, contoh dari bisnis internasional itu mungkin dapat kita lihat dari perusahaan-perusahaan multinasional ya teman-teman. Nah, banyak sekali perusahaan-perusahaan multinasional yang melakukan bisnis internasional. Contohnya yang ada di sekeliling kita yaitu yang pertama perusahaan Unilever. Nah, produk dari Unilever sendiri mungkin sering banget kita temuin contohnya di kamar mandi ya. Nah, jadi di kamar mandi itu mungkin mulai dari shampoo, pasta gigi, sabun mandi. Nah, itu semua kebanyakan adalah produk dari Unilever. Oke teman-teman, jadi walaupun Unilever itu kita mudah untuk mendapatkannya, namun perusahaan Unilever itu merupakan perusahaan multinasional yang bermarkas di Belanda. Nah, selain Unilever teman-teman juga ada perusahaan Nestle yang pasti kita tidak jarang melihat setiap hari di sekeliling kita, mulai dari susu, makanan, sereal, coklat, dan lain-lain. Nah, ya, itu semua merupakan produk dari Nestle. Selain Unilever dan Nestle, masih ada lagi nih teman-teman, contohnya Toyota, Apple, Asus, terus Philips, Microsoft, dan perusahaan multinasional yang lain.
perusahaan-perusahaan yang tadi aku sebut merupakan perusahaan multinasional, teman-teman. Nah, kira-kira ada nggak sih perusahaan asli Indonesia yang juga termasuk perusahaan multinasional? Pasti tentu ada dong, teman-teman. Banyak perusahaan-perusahaan Indonesia yang sudah go internasional. Contohnya produk kecantikan, Martha Tilaar. Terus apalagi ya? Bio Farma merupakan industri farmasi. Terus Inako atau Indonesia Nata de Coco, terus Telkom Indonesia yang biasa disingkat Telin, Semen Indonesia, Sido Muncul yang merupakan industri jamu rumahan asal Semarang yang sukses hingga menyentuh pasar ASEAN. Nah, ada lagi ini Indofood. Nah, ini merupakan perusahaan yang paling gampang kita jumpai kalau kita di luar negeri nih, teman-teman. Nah, misalkan nih teman-teman ada di luar negeri, terus teman-teman tidak cocok dengan makanan yang ada di luar negeri. Nah, bisa banget nih dari teman-teman membeli produk dari Indofood, yaitu Indomie, karena hampir di setiap negara sudah menjual Indomie. Oke, selanjutnya kita lanjut ke pembahasan selanjutnya ya, teman-teman, yaitu apa manfaat dan tujuan dari bisnis internasional. Nah, beberapa manfaat yang akan diperoleh suatu negara apabila mengikuti atau berpartisipasi dalam kegiatan bisnis internasional, yaitu yang pertama, mencegah krisis ekonomi. Nah, manfaat bisnis internasional meliputi seluruh aspek kehidupan sehari-hari seperti sosial, budaya, teknologi, bahkan juga ekonomi. Nah, dalam hal ekonomi, bisnis global sangatlah mempunyai berbagai manfaat, salah satunya yaitu mencegah krisis ekonomi. Nah, selanjutnya manfaat yang kedua yaitu memperluas kesempatan kerja. Nah, semakin meluas bisnis antar negara di dunia akan berdampak baik pula untuk tersedianya lapangan pekerjaan yang produktif. Nah, kesempatan ini tentu saja merupakan hasil yang akan diperoleh bagi negara-negara yang ikut serta akan bisnis internasional. Nah, manfaat yang ketiga yaitu mempererat hubungan antar bangsa. Nah, dengan meratanya perdagangan internasional yang dilakukan oleh negara-negara di dunia, maka tentu saja akan berdampak baik untuk bidang sosial dan diplomasi antar negara, serta semakin eratnya hubungan bilateral antara negara satu dengan yang lainnya. Nah, oleh karena itu, betapa pentingnya sebuah negara dapat berinteraksi dan berpartisipasi dalam perdagangan dunia yang sangat luar biasa manfaatnya. Begitu pula dari segi ekonomi, sosial, diplomasi, serta kontribusi aktif antar negara. Nah, setelah kita membahas tentang manfaat dari bisnis internasional, yuk kita lanjut ke tujuan bisnis internasional. Jadi apa saja sih tujuan dari bisnis internasional itu? Nah, yang pertama, memperluas wilayah perdagangan dan meningkatkan produksi. Yang kedua, berbagai teknologi dan inovasi modern guna membantu meningkatkan efisiensi dalam proses produksi. Yang ketiga, meningkatkan devisa negara. Dan yang keempat, pastinya mendorong terbentuknya sumber daya manusia yang semakin mahir, terampil, dan unggul untuk mengikuti perkembangan teknologi. Oke, selanjutnya yaitu apa saja hambatan yang ada dalam bisnis internasional. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa bisnis internasional lebih memiliki hambatan daripada bisnis domestik. Negara lain tentu saja akan memiliki bermacam-macam kepentingan yang seringkali menghalangi terlaksananya transaksi bisnis internasional tersebut. Nah, di samping itu ada pula adat istiadat atau budaya dari negara lain yang tentu saja berbeda dengan negara kita. Nah, oleh karena itu terdapat beberapa hambatan dalam bisnis internasional, yaitu yang pertama, batasan perdagangan dan tarif bea masuk. Nah, yang kedua, perbedaan bahasa, sosial, budaya, hingga komunikasi secara lisan ataupun tertulis. Nah, jadi tanpa komunikasi yang bagus akan mengakibatkan hubungan bisnis yang susah untuk dapat berlangsung dengan baik atau dengan lancar. Nah, yang ketiga, politik dan hukum atau perundang-undangan. Biasanya politik yang kurang bagus antara satu negara dengan negara yang lain tentu akan mengakibatkan
terbatasnya hubungan bisnis dari kedua negara tersebut. Nah, selanjutnya, hambatan yang terakhir yaitu hambatan operasional seperti transportasi atau pengangkutan barang yang diperdagangkan ke negara lain. Transportasi ini seringkali sukar untuk dilaksanakan sebab antara kedua negara tersebut belum memiliki pelayanan yang memadai. Nah, seperti itu teman-teman hambatan dari bisnis internasional. Oke, jadi itu semua penjelasan tentang bisnis internasional, mulai dari pengertian, perbedaan bisnis domestik dan bisnis internasional, apa saja tujuan, manfaat, serta hambatan dari bisnis internasional. Jadi cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata atau salah perbuatan, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.